Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan kita yang kecil ini, saya ingin berbicara agak serius. Jadi saya bermohon dengan sangat agar saudara-saudara memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, dan ini juga saya harapkan agar apa yang saya sampaikan itu disampaikan lagi kepada teman-teman yang tidak hadir ya. Jadi mari kita selalu optimis, selalu punya harapan baik, selalu husnuzon kepada teman-teman kita yang tidak sempat hadir pada hari ini. Jangan berpikir buruk, jangan berpikir bahwa mereka sudah malas atau sudah tidak peduli. Mari kita ya berpikir baik, bersama baik. Bahkan mari kita sama-sama berdoa agar mereka semua mudah-mudahan ke depan punya semangat, mereka bangkit kembali sehingga mereka mau lagi melakukan katakanlah mau lagi hadir ke dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya intinya adalah belajar ya. Belajar di sini maksudnya juga bukan hanya menuntut ilmu, tapi belajar itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk akhlak, membentuk perilaku, membentuk kepribadian, juga membentuk kesadaran bahwa kita itu ingin hidup bersama di dalam ikatan ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu bahan pembicaraan yang katakanlah kita beri judul pentingnya rutinitas. Saya ulangi, pada hari ini kita akan membahas judul pentingnya rutinitas. Apa itu rutinitas dalam bahasa kitanya? Kesinambungan yang saya maksud adalah kesinambungan baik dalam bekerja, belajar, maupun dan katakanlah kalau istilah yang umum itu beribadah. Misalnya kita kasih contoh ibadah ritual itu, misalnya sholat sehari 5 kali, itu kan harus dilakukan secara rutin. Saya ingin pada hari ini bahwa rutinitas itu sebetulnya merupakan rahasia hidup. Kalau kita tidak menjalankan rutinitas, maka kehidupan ini bisa kacau. Contoh, makan misalnya kan, makan itu adalah satu rutinitas, kebiasaan yang harus dilakukan terus menerus. Kalau kita berhenti makan, berarti kita melanggar rutinitas, maka akan terjadi kekacauan dalam diri kita, badan kita. Walaupun di dalam ajaran agama kita itu ada juga saatnya bahwa kita harus merubah kebiasaan makan ya, mengubah kebiasaan makan. Tapi itu bukan melanggar rutinitas, tapi itu adalah satu latihan dengan justru kita membentuk rutinitas baru, yaitu rutinitas yang kita lakukan setahun sekali selama 1 bulan ya. Misalnya saum Ramadan. Itu kan rutin kita lakukan selama setiap tahun. Dengan demikian rutinitas harian kita ganti dengan rutinitas baru sedalam 1 bulan. Rutinitas makannya diganti, kan waktunya diganti. Sebenarnya kita bukan berhenti makan, tetapi mengubah waktu makan. Ya, tapi saya ingin katakan lagi bahwa di dalam kehidupan ini rahasianya adalah rutinitas. Kalau kita menjalankan rutinitas, maka hidup akan berjalan. Tetapi kalau kita tidak mau menjalankan rutinitas, melanggar rutinitas, bahkan kita mencela misalnya rutinitas, maka kehidupan itu tidak akan berjalan. Misalnya kita bekerja, umumnya orang bekerja setiap hari gitu kan. Setiap hari katakanlah mingguan sampai bulanan. Itu jadwalnya kan tetap aja dilakukan setiap hari. Nah, itu adalah rutinitas untuk menjaga kehidupan. Dan kalau kita lihat semua bentuk kehidupan ini, mulai dari kehidupan yang paling kecil, katakanlah kita menyebut atom gitu kan,
yang kita anggap atau yang diajarkan kepada kita bahwa atom itu merupakan unsur benda yang kecil, terkecil, ya kan? Tetapi di dalam atom itu ternyata ada bagian dari atom itu namanya apa? Apa? Inti atom. Ternyata di dalam atom itu juga ada kegiatan, gitu kan? Ada kegiatan apa? Perputaran. Ada perputaran. Ada apa namanya sebenarnya? Iya, maksud saya ada kegiatan apa? Ada kehidupan, gitu kan? Jadi yang kita sebut atom itu bukanlah satu benda kecil yang diam. Karena di dalam unsur atom itu ada pergerakan apa? Pergerakan dari apa? Yang mengelilingi inti atom tadi ya. Jadi pokoknya di dalam kehidupan yang benda yang paling tidak anggap paling kecil pun itu ada pergerakan yang sifatnya rutin. Jadi kalau kita bisa mengacu pada Al-Quran, misalnya kita sebut, katakanlah surat Yasin ayat 36 atau 36 sampai 38 atau 38 sampai 40, saya lupa. Di situ kan dikatakan as-samsu tajri li mustaqarrir laha ya. Matahari katakanlah beredar, bergerak, apa kalau matahari geraknya apa? Berevolusi apa rotasi? Rotasi. Jadi matahari itu kalau kita menggunakan istilah berrotasi secara rutin, secara terus menerus. Makanya di situ digunakan kata kerjanya ada filmadi ya, filmodali. Filmodali ini di samping bisa berarti akan, sedang, atau akan, atau terus menerus. Nah kalau terus menerus ini jelas itu harus rutin ya. Orang beberapa berotasinya itu rutin. Makanya di situ digunakan kata tajri. Tajri itu bisa mengalir, bisa beredar, bisa bergerak terus menerus ya. Seperti halnya sungai. Tajri, misalnya tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya mengalir terus menerus. Apa mengalirnya cuma sekali? Enggak. Jadi mengalirnya itu rutin. Nah, ini rutinitas gerak alam itu adalah satu gambaran. Kalau guru kita menyebutnya sebagai satu ungkapan bagi apa? Bagi budaya. Ungkapan budaya. Artinya itu gambaran yang kalau bahasa saya itu merupakan ayat juga. Ayat juga. Artinya kalau kita menyebut ayat itu kan ada dua ya. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ayat yang berupa firman, berupa perkataan, berupa kata-kata yang kita dapati di dalam mushaf Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah berupa apa? Berupa benda-benda yang diciptakan oleh Allah dengan segala aktivitasnya. Termasuk tadi pergerakan matahari itu adalah ayat. Nah, kalau kita menyebut ayat, fungsi ayat itu untuk apa? Fungsi ayat itu untuk pelajaran. Baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah semua berfungsi buat kita itu sebagai pelajaran. Artinya kalau misalnya kita membaca ayat Al-Quran, kita di situ akan kita temukan ayat perintah dan larangan misalnya. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat yang berupa alam dengan segala peristiwanya, apa di situ tidak ada apa-apa? Ada juga perintah dan larangan, tetapi tidak langsung. Ya, satu contoh kalau kita mengacu lagi kepada surat Yasin tadi, misalnya di di ayat yang tadi saya baca, as-samsu tajri li mustaqarrir laha. Matahari itu beredar, berrotasi pada mustaqarnya. Apa itu mustaqar? Katakanlah mustaqar itu pusat peredaran. Katakanlah kita sebut dengan istilah as misalnya kan. Ada roda, ada asnya. Jadi roda berputar itu di sekeliling asnya itu. Tidak pernah berubah, tidak pernah beranjak, atau kalau kita menggunakan istilah anak-anak ABG yang lagi jatuh cinta itu, tidak pernah berpindah ke apa? Ke lain hati. Tidak pernah berpindah ke lain. Nah itu ungkapannya kayak gitu. Jadi sebagaimana halnya matahari tidak pernah lepas, tidak pernah melenceng, tidak pernah kabur gitu kan dari mustaqarnya, maka seseorang ketika sudah jatuh cinta pada lawan jenisnya misalnya, itu gambarannya adalah akan selalu setia, akan selalu tidak akan pernah melakukan apa tadi yang disebut pindah ke lain hati ya.
memang bisa kita kalian hati, yaitu bahasa lainnya tidak akan nyeleweng, tidak akan selingkuh, tidak akan berkhianat. Jadi itulah ya gambaran ungkapan yang bisa kita pelajaran yang bisa kita dapat dari beredarnya matahari pada porosnya. Itu adalah gambaran konsistensi. Jadi satu segi itu gambaran rutinitas berputarnya, satu segi konsistensi. Apa konsistensi itu apa? Istiqomah. Apa istiqomah itu? Bahasa Indonesianya apa? Konsistensi bahasa Inggris, kita pinjam dari bahasa Inggris. Kalau istiqomah dari bahasa Arab, istilah Al-Quran misalnya. Sekarang kalau bahasa Indonesianya apa? Apa? Konsisten adalah teguh pada pendirian, tetap pada pilihan, teguh dalam sikap. Gitu ya. Kalau kita hubungan dengan syahadah tadi itu berpegang pada janji setianya, pada komitmennya, pada komitmen apa lagi nih? Komitmen kan bahasa asing lagi. Coba komitmen bahasa Indonesia apa? Kesepakatan. Apa? Tanggung jawab. Pada apa itu? Bisa nggak komitmen diterjemahkan tanggung jawab? Iya, tanggung jawab ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ternyata dari ayat, dari gambaran tentang alam itu kita bisa ambil pelajaran. Ya kalau kita belajar, tapi kalau kita nggak belajar, ya nggak tahu. Nah itu yang pertama. Jadi beredarnya matahari pada porosnya itu satu segi menggambarkan rutinitas bergerak, segi lain itu bergerak pada satu poros, tidak pernah berpindah-pindah ke poros yang lain gitu ya. Nah ibaratnya kalau dengan demikian kita juga sebagai orang yang sudah bersyahadat menyatakan muslim, menyatakan mukmin itu hendaknya melakukan rutinitas yang tetap pada porosnya. Nah, poros hidup kita itu apa? Poros hidup kita sebagai manusia berbudaya itu adalah ilmu. Dan ilmu yang kita akui sebagai benar itu adalah sebagai al-haq itu adalah Al-Quran. Jadi ibarat Quran itu satu poros, kita tidak akan pernah berpindah ke poros yang lain, gitu ya. Yang bahasa lainnya ya kalau sudah menyatakan la ilaha illallah tidak akan berpindah ke ilah yang lain, ke Tuhan yang lain. Nah, sebab kalau kita membuka hadis misalnya, itu pengakuan la ilaha illallah itu kalau kita langgar, maksud saya pengakuan la ilaha illallah itu harus ditindaklanjuti dengan penyerahan kita terhadap aturan Allah. Orang sering menggunakan istilah berserah diri pada Allah gitu ya. Coba gambarannya gimana kalau berserah diri pada Allah? Misalnya kalau kita menyerah pada seorang penguasa, kita menyerah, misalkan mau tunduk patuh pada seorang penguasa, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu pertama kita menghadap dia, kita tidak akan membelakanginya. Kedua, menghadapnya itu dengan sikap hormat, lalu kita nyatakan, ibarat bahasanya militer itu, beri hormat, saya siap untuk melaksanakan apa? Siap, dan siap, gerak. Nah, berarti seperti itu. Kalau gambarannya kita ambil dari gambaran militer ya. Di menghadap berserah daripada Allah itu berarti siap melaksanakan perintah dan larangan Allah, instruksi Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah. Kemudian di dalam al-surat itu as-samsu tadrili mustaqarrilaha dzalika takdirul azizil alim. Itu semua merupakan ketetapan Allah, merupakan takdir. Takdir itu apa sih? Ketetapan, ketentuan, kepastian, rumusan. Iya, aturan. Berarti beredarnya matahari pada porosnya itu bukan kemauannya sendiri, tetapi dipaksa oleh Allah. Kalau matahari yang segitu gedenya itu dipaksa. Kita matahari dibandingkan dengan badan kita itu gedenya berapa kali? Badan, artinya kita ini berapa kali lebih kecil dibandingkan dengan matahari kan? Jauh sekali. Tetapi, nah ini kepada matahari Allah memaksa untuk bergerak pada porosnya, untuk melakukan rutinitas pada porosnya yang disediakan untuk matahari itu. Tapi kepada manusia Allah tidak pernah memaksa.
Di mana manusia tidak pernah memaksa. Allah hanya menurunkan Quran itu hanya ditawarkan. Hanya ditawarkan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang tidak mau ya silakan kafir. Tetapi dengan catatan bahwa di dalam iman ada kepastian sendiri, di dalam kekafiran ada kepastian sendiri. Memilih iman ibaratnya jannah, akibatnya adalah memilih kafir, akibatnya adalah neraka. Nah, jadi tidak ada pilihan yang tidak mengandung konsekuensi, tidak ada pilihan yang tidak mengandung akibat, tidak ada sebab yang tidak mengandung akibat. Berikutnya ayatnya bagaimana? Asyamsu tajri mustaqirran laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara. Kalau tadi bicara matahari, wal qamara qaddarnahu manazila. Ingat, kalau tadi Allah mengatakan dzalika taqdirul azizil alim, di sini ada kata qadarna. Peredaran matahari itu adalah ketentuan Allah. Kemudian kepada bulan qadarnahu, kami tentukan juga apa? Manazila. Manazila itu jamak dari manzilah. Manzilah itu dalam terjemahan bahasa sekarang kira-kira apa coba? Orbit. Orbit itu apa? Orbit itu apa? Bahasa Indonesia apa? Garis edar. Garis edar, lingkaran edar, lingkaran peredaran, batas peredaran. Jadi bulan itu matahari bergerak pada porosnya, bulan itu katanya mengelilingi matahari, benar nggak? Bulan mengelilingi matahari, benar nggak? Coba dulu, pertanyaan saya yang sederhana, bulan mengelilingi matahari nggak? Iya. Iya. Jadi, nah mengelilingnya itu semau dia nggak? Semau dia nggak? Kan tadi dinyatakan qadarnahu manazila. Jadi lingkaran edarnya itu ditentukan oleh kami. Kami siapa? Allah. Kemudian ayat berikutnya wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal uzunil kadim. Uzunil kadim itu sering digambarkan oleh para penerjemah sebagai apa? Sebagai kalau dalam bahan dapat agama seperti seludan tua, gitu kan? Apa seludan? Seludan itu pelepah. Pernah lihat pelepah korma? Pelepah kelapa? Pernah lihat? Ya itu seludan, bahasa lainnya seludan. Nah, bulan itu dari akibat dia beredar mengelilingi matahari bersama dengan bumi, itu terlihat oleh kita kadang-kadang seperti sebuah pelepah. Ya ini bahasa sastra untuk menggambarkan bahwa akibat dari peredaran bulan itu dampaknya pada penglihatan kita. Ya itu merupakan katakanlah permainan cahaya, gitu kan? Maka bulan itu akan tampak kadang-kadang seperti seludang tua katakan Departemen Agama ya, seperti urdunil kadim. Yaitu cerita tentang bagaimana kita melihat bulan dari bumi. Kadang-kadang dia muncul sebagai bulan sabit atau bahasa lainnya apa bulan sabit itu? Hilal. Nah hilal ini kalau dalam nanti dihubungkan dengan penentuan penanggalan apa itu kalenderisasi, maka hilal itu menjadi isyarat apa? Menjadi isyarat bermulanya satu bulan baru. Gitu ya. Jadi dengan kata lain peredaran bulan itu bukan sia-sia. Bulan itu muter-muter di dalam orbitnya itu enggak sia-sia, tetapi memberi manfaat kepada siapa? Memberi manfaat kepada kita yang melihatnya dari jarak jauh untuk menentukan kalenderisasi, gitu kan? Katakanlah kalau kita menggunakan perhitungan kalender Hijriah. Jadi ini pesannya apa? Katakanlah secara sederhana, kita ini manusia sibuk muter-muter ke sana kemari, itu harus ada manfaat bagi yang lain. Karena kata Nabi, khairukum apa? Aku khairukum. Apa? Khairun nas anfa'uhum apa anfa'uhum? Anfa'uhum ya. Karena apa? Karena anas. Kalau anas kata gantinya hum. Jadi anfa'uhum khairu anfa'unas khairuhum. Coba yang benar itu hadisnya yang ingat anfa'uhum apa anfa'uhum?
Kalau mula-mulanya khairunas ya, khairunas ya, bukan khairukum ya. Khairunas, sebaik-baiknya manusia itu, nasnya mau diganti dengan apa? Hum ya, berarti anfa'uhum linas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Yaitu gambaran bulan yang beredar muter-muter sibuk kayaknya nggak keruan apa, kayak kita kok iseng banget yang muter-muter gitu kan. Ternyata dia memberi pelajaran bagi terbentuknya kalenderisasi, dan itu mengisyaratkan bahwa kesibukan kita itu sebagai makhluk budaya harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, jangan sampai sebaliknya. Sebaliknya digambarkan dalam ayat Yasin itu apa? Coba. Kemarin kadarnahu manazila hatta ada kalau turun negeri. Terus dikatakan apa? La samsu yan bagilahan tadika kemarin. Matahari itu tidak layak, tidak pantas, tidak bakalan dengan peredarannya, berputaran yang hebat itu. Kalau Anda bayangkan perputaran roda mobil itu nggak seberapa dibandingkan perputaran matahari, kecepatannya gitu kan. Apalagi kalau soal panasnya gitu kan, kalau Anda kesenggol habis gitu kan. Nah, ini kehebatan matahari berputar itu, seperkasanya matahari, dia nggak bakal menabrak bulan. La samsuyan bagi lahan, jadi kalau kemarau matahari nggak bakalan deh nabrak bulan. Kata siapa? Ayo. Kata Allah di mana? Ya itu tadi ayat yang mau dibaca. Matahari nggak akan nabrak bulan. Jadi sebesar apapun Anda di dalam kehidupan ini, punya jabatan sehebat apapun, jangan bertingkah dengan nabrak-nabrak, gitu kan? Nabrak-nabrak yang lebih kecil. Coba bayangkan lagi perbandingan bulan dengan matahari. Gedean matahari berapa kali gitu ya? Tapi dia nggak pernah nabrak yang kecil nih. Nabrak, oh bapak hebat, bapak gede, bapak perkasa, bapak berkuasa. Buat tabrak halus loh. Enggak. Lah samsu yang baglah itu dekal kemana? Wala lailu sabiqun nahar. Malam tidak akan mendahului siang. Jadi ini cerita apa? Cerita bahwa manusia sebagai makhluk budaya di dalam kehidupan ini harus apa tadi? Harus rutin pada bergerak pada porosnya, pada peraturan yang ditetapkan, harus tidak boleh saling tabrak, harus memberi manfaat kepada orang lain, dan tidak boleh, nah ini la lailu sabiqun nahar. Jadi malam tidak akan mendahului siang. Jadi yang harus duluan muncul kan siapa? Malam tidak akan mendahului siang. Jadi yang duluan siapa? Siang. Ini buat kehidupan budaya apa? Buat kehidupan budaya, kalau orang sudah dapat giliran jalan duluan, gitu kan, main duluan, jangan didahului orang lain. Jangan didahului oleh orang yang dapat giliran kedua, misalnya kan. Sama halnya ketika kita melakukan antrian di bank, misalnya kan, ada nggak yang berani melanggar antrian di bank? Ada nggak? Ya jarang sekali, walaupun ada tapi jarang sekali karena akibatnya fatal. Kalau misalnya Anda antri untuk ngambil duit, misalnya ketahuan apa itu menyerobot antrian, ketahuan sama satpam, kan dikeluarin kan? Iya. Jadi tak ngambil duitnya. Malu. Harus ke belakang lagi. Jadi paling enggak diundur gitu ya, diundur. Iya, jadi apa intinya bacaan yang ingin saya sampaikan itu ada apa tadi judulnya? Rutinitas sebagai apa? Pentingnya apa? Ada nyatet nggak? Pentingnya rutinitas. Pentingnya rutinitas dalam apa? Dalam kehidupan ya. Nah, jadi jangan pernah meremehkan rutinitas, karena rutinitas itu merupakan rahasia hidup, merupakan kunci hidup. Kenapa sampai saya katakan seperti itu? Karena kenyataannya kalau kita misalnya mengabaikan rutinitas makan, ya kan bisa sakit perut. Nah ini kebanyakan para cewek, misalnya para cewek, para ibu-ibu, para wanita karir itu kadang-kadang suka mengabaikan rutinitas makan. Karena gila kerjanya mereka misalnya kan, terus aja pas tengah hari kerja aja terus. Makan siang dulu.
ah enggak nanti aja deh, ini lagi tanggung gitu kan. Biasa. Tanggung, nggak taunya perutnya protes. Timbullah sakit mah, gitu kan. Mencret. Ya kalau udah sakit mah kan, bisa-bisa uang yang dikumpulkan dengan semangat tinggi itu akhirnya dikasih ke dokter. Itulah kenyataannya kita. Berarti karena kita melanggar rutinitas. Yang rutinitas itu diajarkan oleh Allah. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan itu adalah rutinitas yang tidak anggap kecil, yang sebetulnya kembali rutinitas itu adalah rahasia hidup. Kita tidak akan bisa hidup kalau tidak ada rutinitas. Nah, dalam kita dengan katakanlah dengan jamaah kita sekarang, jadi saya terpaksa harus menyampaikan satu pengalaman, bukan pengalaman pribadi, artinya pengetahuan pribadi atas pengalaman yang dialami oleh salah satu saudara kita. Jadi ketika akan menyelenggarakan pengajian bulanan ini, nah ini penyelenggara boleh nggak dibongkar rahasianya? Penyelenggara minta duit ke pengurus pusat untuk apa? Untuk beli kopi. Loh, kok bisa? Kok bisa? Ini malu-maluin apa enggak? Jadi ini para pengurus wilayah kemana nih? Masa sampai buang untuk kopi aja minta ke pusat? Ini apa yang terjadi? Nah ini kalau saya melihat ini terjadi karena kita mengabaikan apa yang kita sebut rutinitas, sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Apa? Sesuatu yang kita anggap remeh. Yaitu yang saya anjurkan, saya instruksikan supaya saudara-saudara mengumpulkan uang receh, mengumpulkan koin 500 saja satu hari. Kalau Anda berjumlah 10 orang, ketika Anda mengumpulkan satu hari 500 orang, dalam dilaporkan sebulan, disetorkan sebulan sekali, maka yang terkumpul akan berapa banyak? Katakanlah satu orang dalam satu bulan menghasilkan 15.000. Kalau 10 orang berapa? 150.000 cukup nggak untuk beli gula kopi? Cukup. Tapi kenapa sampai tidak ada? Jawabannya adalah karena rutinitas itu saudara anggap remeh, saudara anggap uang recehan itu nggak ada gunanya, mengumpulkan uang receh itu nggak ada gunanya. Karena saudara barangkali dalam hati sombong ya. Ini kalau nggak sombong apa namanya saya nggak tahu. Alah, kumpulin recehan. Gua kan bisa nyumbang, sekali nyumbang 100.000, 500.000 gitu kan. Tapi apa itu rutin Anda lakukan? Jadi ada sebuah hadis, tapi saya lupa matanya. Di situ dikatakan bahwa Allah itu menyukai amal-amal kecil yang dilakukan secara rutin. Amal kecil yang dilakukan secara rutin itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan amal besar yang hanya dilakukan sekali-sekali. Mungkin hanya sekali aja dalam seumur hidup. Katakanlah misalnya sholat tahajud gitu ya. Kalau kita sebut itu sebagai amal. Kalau salat tahajud kita sebut sebagai amal, saudara hanya melakukannya dalam setahun misalnya satu kali, atau 10 tahun satu kali, atau seumur hidup satu kali. Itu lebih apa? Allah lebih suka saudara melakukan sesuatu yang kecil dan lebih kecil dari tahajud, misalnya katakanlah salat duha, atau salat qabliyah ba'diyah. Apa qabliyah itu apa? Salat sebelum yang wajib, kalau ba'diyah setelah yang wajib. Itu kalau itu dilakukan secara rutin setiap hari, itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan tahajud yang misalnya tahajudnya itu katakanlah minimal 11 rakaat gitu kan. Itu hanya dilakukan setahun sekali atau barangkali seumur hidup. Itu kalau kita bicara, kalau ukurannya kan baik ibadah ritual gitu kan, itu istilah umum. Tapi yang tadi saya maksud itu adalah rutinitas yang tadi saya katakan, mengumpulkan koin satu hari 500 perak ke dalam celengan, apapun bentuknya di celengan. Tapi saudara setiap hari berusaha untuk ingat mengisi celengan itu 500, dan satu bulan 15.000, dan itu disetorkan kepada panitia, karena kepada panitia penyelenggara pertemuan bulanan. Itu cukup untuk membeli gula kopi.
Nah, kenapa saya tidak malu-malu untuk bercerita soal ini dari dulu? Kenapa? Karena saya pernah baca berita Dai TV. Dai TV tahu? Dai TV itu punya siapa? Punya siapa? Punya orang Buddha. Nah, dalam satu berita pernah saya baca bahwa Dai TV itu melakukan metode tadi, cara pengumpulan dana dengan menghimpun koin demi koin itu termasuk dari para karyawan. Kalau misalnya karyawan mereka ada sekian ratus atau sekian ribu atau sekian puluh gitu kan, tapi nggak mungkin ya kalau 50-an ya, karyawan di situ bisa ratusan ya. Nah itu sekarang kan ada 200 orang dari mereka setiap hari mengumpulkan 500 rupiah. Nah, tentu bukan hanya dari karyawan ya, dari yang lain juga. Tapi intinya bahwa Dai TV itu bisa beroperasi tanpa iklan. Sejak saya lihat, ketika mereka pertama kali muncul, kalau sekarang sih saya nggak pernah lihat lagi. Mereka itu beroperasi, Dai TV itu beroperasi tanpa iklan. Artinya tidak ambil keuntungan dari penyiaran dari apa? Dari acara-acara mereka. Dan mereka mendanai dana mengumpulkan dana operasional mereka itu antara lain dari mengumpulkan koin. Dan kemarin saya baca lagi berita tentang YouFit TV. Pernah dengar? Pernah lihat YouFit TV? Pernah? YouFit TV? Ya di situ macam-macam bisa ditontonnya. Nah ternyata YouFit TV itu mempunyai 55 orang karyawan. Dan 55 orang karyawan itu termasuk tentu hal-hal yang lain itu kan perlu dana ya. Perlu dana, dan ternyata seruan dari YouFit TV itu adalah mereka minta agar para penonton TV itu mengumpulkan uang satu orang 500 rupiah. Tidak setiap hari. Satu orang menyumbang 500 rupiah. Kalau penonton YouFit TV itu misalnya ada 1 juta, 500 rupiah kali 1 berapa? 500 juta. 500 juta. Kalau misalnya mereka menyumbang 1.000, 1 miliar. Jadi yang saya maksud di sini jangan remehkan sesuatu yang tidak anggap kecil. Karena pengumpulan uang terutama ya, pengumpulan uang yang jumlahnya kecil itu kalau kita lakukan secara rutin itu bisa ya seperti pepatah kita ya, bangsa kita apa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah yang harus kita pikirkan itu adalah rutinitas kita menyumbang 500 rupiah satu hari itu, mengumpulkan 500 rupiah satu hari itu, kita bisa ya beli gula kopi untuk pertemuan bulanan. Itu contoh kecil gitu ya. Jadi mulai sekarang saya menganjurkan kalau saudara masih menganggap saya sebagai ketua, saya instruksikan kepada saudara untuk mulai saat ini saudara bertekad untuk memiliki celengan atau apapun namanya, untuk saudara masukkan ke dalamnya satu hari 500 rupiah minimal, atau apa itu batas terbesar 500 rupiah aja, nggak usah minimal, sebanyak-banyaknya 500 rupiah satu bulan. Tentu saudara anggap sebagai sebuah kewajiban pribadi, sebagai fardu ain kalau istilah fikih ya. Coba, siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap tidak? Siap. Jawab yang keras, siap? Siap. Ya Allah, saksikanlah ini. Saya sudah sampaikan kepada mereka instruksi ini demi tegaknya dakwahmu, maka saya minta kalau mereka ingkar diberi hukuman. Siap? Siap. Ini tidak main-main. Saudara kumpulkan satu hari 500 rupiah. Kalau saudara mau melebihkan itu terserah, saya tidak mau tahu. Saudara mau lebihkan, tapi jangan kurang dari 500 rupiah. Kenapa? Emangnya kita kumpul-kumpul ini nggak punya tujuan akhir? Emang kita kumpul ini nggak punya tujuan akhir? Punya nggak tujuan akhir? Apa? Ya istilah kerennya tegaknya di dunia Islam, tegaknya Al-Quran di bumi Allah ini, gitu kan? Tapi setidak-tidaknya minimal kita itu mencapai target seperti yang dikatakan Rasulullah. Bu'ithu li utamima
makarimal akhlak. Aku Muhammad pada waktu itu mengatakan, aku diutus kepada kalian itu adalah dalam rangka menonjolkan, mengunggulkan, memenangkan akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang mulia. Kalau di surat surat Al-Qalam apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Dari akhlakul karimah itu dengan kata lain khuluqul adib. Apa khuluqul adib itu bahasa Indonesia karena akhlak mulia, budi pekerti yang mulia. Dan itu kata Rasulullah kembali, ibda bi nafsik, ibda bi nafsik, ibda bi nafsik. Mulai dari dirimu sendiri, mulai dari dirimu sendiri. Jangan nunggu orang lain. Jadi mau nyumbang, nunggu dulu si dia nyumbang, diintip gitu kan, dia udah nyumbang belum? Belum, ya udah dah, gua bang, kalau dia belum nyumbang kagak nyumbang. Ada dulu teman kita di Pondok Pinang itu yang termasuk kaya. Kalau di hadapan dia itu ada kotak sumbangan di depan di majelis pengajian itu, dia akan mengatakan, ayo dong isi, masa gua doang yang masuk surga gitu ya? Emangnya gua doang yang mau masuk surga? Ayo isi. Jadi dia mau ngisi itu tunggu orang lain dulu. Jangan seperti itu. Jadi kita dalam rangka membentuk akhlakul karimah, dalam rangka melakukan aktivitas yang baik itu jangan menunggu orang lain. Indah binafsi. Kalau Nabi Ibrahim menyatakan dirinya wa anna awalul muslimin, apa awalul muslim? Ini awalul muslimin. Itu bukan pembuktian bahwa Ibrahim itu muslim pertama, bukan. Itu hanya pembuktian bahwa Ibrahim itu punya tekad untuk menjadi orang yang pertama ketika dia menghadapi mendengar dakwah untuk muslim lah kamu, saya nomor satu gitu, kayak gitu. Jangan seperti Yahudi. Kalau Yahudi itu kebalikan dari Ibrahim. Apa? Awwalat kafirin bih. Mereka itu kalau diajak kafir balapan, kalau diajak beriman ya tunggu dulu. Tapi kalau dia kafir balapan, mau jadi yang paling awal sebagai orang kafir, sebagai orang kafir. Demikian ya. Jadi intinya apa? Kita ngumpul-ngumpul ini kita membentuk jamaah yang sekarang ini kita harus bilang apa kalau jamaah kita ini nampak semakin kecil, itu apa? Mau prihatin atau mau bagaimana? Ya, tadi saya katakan jangan bersangka buruk kepada teman yang tidak datang. Jangan bersangka buruk kepada teman-teman yang kurang semangat, tapi seperti saya katakan kepada Dini, ketika dia menghadapi murid-muridnya yang berkurang, yang tidak datang itu jangan dicaci, jangan dimaki, jangan menggerutu di dalam hati, tetapi kalau bisa datangi, setiap orang datangi, kalau bisa datangi. Apa masalah mereka? Tidak, mereka tidak datang lagi, gitu kan? Nah itu, kenapa? Kembali kalau kita kaitkan dengan rutinitas, Adi itu juga harus dilakukan secara rutin untuk apa? Untuk supaya kita ini tetap menjaga iman kita itu supaya tetap stabil. Jadi kalau ngaji saja sudah tidak rutin, lalu kita bermimpi untuk menjadi orang beriman, itu tidak sama dengan apa? Jauh panggang dari api itu apa? Gak bakal jadi. Gak bakal matang. Kalau kita mau manggang sate di mana, api di mana, satenya gak bakal matang. Itulah jauh panggang dari api. Jadi sekali lagi kita sudah mempelajari pada hari ini, mudah-mudahan betapa rutinitas itu walaupun kita anggap remeh, walaupun kita anggap kecil, tetapi kalau itu dijalankan, maka disitulah letaknya rahasia hidup, disitulah kunci bagaimana sebuah rencana bisa berhasil atau tidak. Gitu ya. Jadi mari kita berdoa bersama pada hari ini. Doa yang sederhana saja. Ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang istiqamah, menjadi orang yang konsisten untuk menjalankan ilmumu, terutama supaya kami mempunyai kesadaran bahwa melakukan rutinitas itu adalah penting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Pak Husen yang telah memberikan tausiahnya untuk kita semua.